Haleluya, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Kita boleh ada bangun itu karena kasih karunia rahmat Tuhan setiap pagi baru buat kita ya. Mari kita terima kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya baca buat Bapak Ibu Yohanes 7 ayat 14, 15 dan 16 ya. Saya baca. Yohanes 7 ayat 14 sampai dengan 16. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah lalu mengajar di situ. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, firman yang barusan saya baca bercerita bahwa Yesus itu tidak mencuri kemuliaan Bapa. Ya. Yesus selalu kembalikan kemuliaan kepada Bapa. Yesus itu serba dikit-dikit dia kembalikan kepada Bapa. Kemuliaan Bapa dikembalikan kepada Bapa. Dia tidak pernah curi, dia tidak pernah menyombongkan diri. Dia tidak pernah cari-cari kesempatan. Luar biasa Tuhan Yesus ini. Dia sangat menghormati Bapa surga. Dia tahu posisinya. Padahal Yesus itu juru selamat dunia loh. Tapi posisi yang sangat tinggi itu tidak membuat dia angkuh. Tidak membuat dia mencuri sesuatu yang bukan dia punya. Ini yang harus kita belajar Bapak Ibu ya. Luar biasa Tuhan Yesus kita. Yohanes 7 ayat 18 katakan, barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Itulah Yesus kita. Yesus kita ini sangat menghormati Bapa surga. Karena Yesus tahu asalnya Yesus adalah dari Bapa surga. Dan segala pengajaran, segala mujizat, segala hal-hal yang luar biasa dilakukan oleh Yesus itu selalu mendapat izin dari Bapa surga. Jadi Yesus itu tidak pernah cari-cari hormat, gila-gila hormat, tidak pernah. Tidak pernah Yesus itu. Selalu dia kembalikan kepada Bapa. Yesus mengajar kita pagi hari ini untuk kita tidak gila hormat Bapak Ibu Saudara. Ya, kita tanpa sadar kan kita minta dihormati. Tanpa sadar kita minta parkir yang spesial. Tanpa sadar kita minta tempat makan yang spesial, tempat duduk yang spesial. Itu kan sama aja seperti kita mencari hormat. Yesus ajarkan kepada kita pagi hari ini. Luar biasa nih Tuhan Yesus. Dia tidak gila hormat. Dia sangat-sangat humble, rendah hati ya. Galatia 5 ayat 26 katakan, dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Rupanya Bapak Ibu, kalau kita sudah gila hormat, nanti kita akan saling berantem, saling menantang. Dan setelah itu nanti dengki-dengkian. Rupanya itu ya. Hormat itu kalau kita sudah mencari hormat, maka pasti kita rela untuk berantem, kita rela untuk lakukan apa saja. Baiklah pagi hari ini, firman Tuhan mengingatkan kita dan kita bertobat, merendahkan diri bertobat. Kalau kita pernah mencuri kemuliaan Yesus, kita pernah mencuri kemuliaan Bapa, mungkin kita pernah berdoa buat orang. Terus kita bilang, karena doa saya,
Ya, berapa kali udah saya dengar seperti itu? Karena doa saya, anak Tuhan itu sembuh. Karena firman Tuhan yang saya khotbahkan, anak Tuhan itu bertobat. Mana bisa? Kembalikanlah yang merupakan milik Bapa surga, kembalikan. Hanya Yesus yang bisa buat manusia bertobat. Hanya Yesus yang bisa menyembuhkan. Kalau besok-besok Bapak Ibu Saudara dipakai Tuhan Yesus, Bapak Ibu berdoa, orang bangkit dari mati, yang buta melihat, pincang berjalan. Jangan kita bilang itu karena kita, Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak hamba Tuhan sudah jatuh. Karena mereka katakan, karena saya berdoa, karena saya bawa firman, karena saya memimpin pujian, karena saya ini, karena saya itu, maka Tuhan bekerja. Oh, nggak bisa, Bapak Ibu Saudara. Singkat cerita, marilah kita berdoa. Jangan kita gila hormat, kembalikan hormat, kemuliaan, keagungan hanya kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk firman Tuhan. Kami belajar bahwa kami tidak boleh gila hormat. Kami harus rendah hati seperti Yesus. Ku angkat tanganku. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu. Terima jamahan Tuhan, supaya kita diampuni dosa kita. Sudah begitu banyak kita gila hormat. Begitu banyak kita minta dihargai, dijunjung. Padahal semuanya itu milik Allah, milik Tuhan. Dan pagi hari ini Bapa, kami mohon ampun dan kami kembalikan semuanya, kemuliaan, keagungan, hormat hanya bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Yesus, kami percaya berkat Tuhan ada pada kami. Kami percaya mujizat kesehatan, mujizat finansial, terobosan sudah menjadi milik kami. Dan kalaupun kami diangkat Tuhan menjadi orang kaya, orang hebat, orang jago, orang yang berprestasi, kami kembalikan kemuliaan kami kepadamu. Karena kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kami, itu asalnya dari surga. Dan harus dipakai. Dan kami ingat Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang begitu melimpah. Berkat pangkat, jabatan, rumah, kepunyaan, harta benda, semuanya milik Tuhan. Kami ingat Tuhan. Dan kami berjanji mau kami pakai untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan. Dan pakai kami, izinkan kami Tuhan, hidup kami yang masih Tuhan berikan ini dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu, ayat terakhir sebelum kita akhiri, Galatia 5 ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Marilah kita salibkan hawa nafsu kita itu, ya. Jangan sampai kita dikuasai oleh hawa nafsu, tapi biarlah kita yang menguasai hawa nafsu, menundukkannya dengan kuasa nama Yesus, dengan kuasa darah Yesus, lepas dari hal-hal keterikatan yang tidak baik. Salam kemenangan dalam Kristus Yesus. Nama Tuhan ditinggikan, diagungkan, kembalikan kemuliaan kepada Bapa surga saja. Haleluya, glory haleluya.